Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini lanjutan transformasi yang ketiga tentang rotasi. Apa yang dipelajari yaitu menentukan hasil rotasi suatu titik pada bidang kartesius terhadap titik pusat. Jadi dibatasi hanya terhadap titik pusat. Paham ya? Oke, kita mulai. Apa itu rotasi? Yaitu rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar dengan sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, saya ingin jelaskan di sini rotasi kata lainnya adalah perputaran, karena di sini dengan cara memutar. Ya, maka kata lainnya rotasi itu perputaran ya. Kemudian apa poin-poin dalam rotasi? Ada beberapa poin. Yang pertama tentu ada titik asal ya. Kemudian berikutnya ada poin sudut, besar sudut. Kemudian ada arah perputarannya. Arah perputaran ini nanti ada dua, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang terakhir ada titik tetap ya, ada yang merupakan titik tetap. Baik, kita lanjutkan penjelasannya. Titik tetap itu nanti itu disebut dengan pusat rotasi. Dalam hal ini ya, pusat rotasi, dalam hal ini tadi saya batasi hanya untuk pusat rotasi itu pada titik pangkal koordinat yaitu 0,0. Oke. Kemudian besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Ini tadi ya. Nah, sudut rotasi dipengaruhi oleh besar dan arah perputaran, yaitu ada beberapa poin. Besarnya 90 derajat sudutnya ya, searah jarum jam. Jadi 90 derajat sebagai besar sudut, searah jarum jam arah perputarannya. Oke. Kemudian ada pula besarnya 90 derajat diputar 90 derajat, arahnya gimana? Yaitu lawan arah jarum jam. Kemudian yang berikutnya, besar sudut putarnya 180 derajat searah jarum jam, atau karena 180 juga sama dengan lawan arah jarum jam, sama itu searah atau lawan arah. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Oke. Nah, di sini saya punya sebuah titik, yaitu kita namakan titik A, letaknya di mana? Negatif 3,5. Nah, kemudian ada titik pangkal di sini, titik pangkal koordinat yaitu 0,0. Kita bahas yang pertama. Jika titik A ini diputar 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pangkal, maka titik bayangannya di mana? Nah, itu. Nah, saya ilustrasikan begini. Titik A ini kan disuruh disuruh memutar terhadap apa? Pangkal. Berarti patokannya titik pangkal ini, ya. Kemudian diputar kemana? Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam kan berarti ke kanan, ya kan? Arah. Nah, ini arah perputarannya. Kemudian diputar sebesar berapa? 90 derajat. Bagaimana cara menghitungnya? Ya pakai alat ukur sudut, yaitu busur. Oke. Dari titik pangkal ini kita ukur 90 derajat atau siku-siku. Nah, seperti ini ya. Maka arahnya ke mana? Ke sana kan garisnya. Nah, ini. Oke. Nah, inilah titik bayangan dari A, kita namakan A aksen. Di mana itu? Yaitu
5,3. Inilah yang dimaksud dengan rotasi. Ya. Jelas ya? Kalau disimpulkan secara umum, misalnya ini sebagai titik umum, misalnya titik A, X, Y, diputar atau dirotasikan sebesar berapa? 90 derajat dengan titik pangkal berapa? 0,0. Nah, untuk menyingkat bisa ditulis seperti ini ya. Saya ulang, titik A, X, Y dirotasikan 90 derajat atau sebesar 90 derajat terhadap titik pangkal. Oke, maka bayangannya, nah itu nanti ditulis A aksen gitu. Perhatikan dari contoh ini, ternyata jika titiknya negatif 3,5, bayangannya atau hasil bayangannya 5,3. Perhatikan, ini di sini 5, di belakang bayangannya 5 ini menjadi di depan, kemudian negatif 3 berubah jadi positif, berarti yang ini dipindah ke depan, yang ini dipindah ke belakang sambil dilawankan, negatif berubah menjadi positif. Jika ini positif berubah menjadi negatif, sehingga bisa kita tulis secara umum. Maka bayangannya gimana tadi? Kalau ini A yaitu X, Y, yaitu ini pindah berarti Y, ya negatif X. Itulah bayangannya. Nah, ini yang perlu kamu pahami ya. Jadi nanti dalam menyelesaikan soal kamu sudah tidak perlu menggambar lagi, cukup pakai ini sudah cukup. Itu. Oke. Ingat, kalau diputar 90 derajat searah jarum jam, maka ini dipindah depan, X-nya pindah ke belakang, tetapi yang khusus X lawannya. Nah, itu patokannya begitu. Baik, kita lanjutkan bagaimana kalau titik A ini diputar 90 derajat. Sama ya? Ya, sama 90 derajat, cuma arahnya beda. Kalau ini tadi searah, yang kedua ini lawan arah jarum jam. Ya. Oke, terhadap titik pangkal. Perhatikan ini, karena arah perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam, maka kan arahnya ke sana, ke kiri, ya kan? Berarti sama dengan tadi, sebesar 90 derajat, berat dari titik pangkal ini diukur 90 derajat atau siku-siku. Nah, maka arahnya ke sana. Inilah titik bayangannya, ya kan? Di mana letaknya? Yaitu negatif 5, negatif 3. Mudah ya? Nah, kalau dibuat secara umum sama seperti tadi, yaitu titik A, X, Y dirotasikan terhadap 90 derajat dengan titik pangkal 0,0. Nah, sekarang saya jelaskan di sini. Kalau tadi searah jarum jam, kita sepakati nulisnya 90 derajat. Tapi kalau lawan arah jarum jam, kita sepakati negatif gitu ya. Hanya penulisan saja ini. Oke? Oke, ini kalau ada negatif 90 derajat maksudnya arahnya berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Baik, kita lihat hasil dari contoh ini gimana? Ternyata 5 ini menjadi negatif 5, negatif 3 tetap negatif 3. Kalau begitu ini gimana bayangannya? Negatif Y, X. Nah, gitu ya. Ya, oke. Ini yang hanya perlu kalian pahami, yang di sini tanpa lewat gambar langsung bisa pakai yang ini. Oke. Baik, berikutnya jika titik A diputar 180 derajat searah jarum jam terhadap titik pangkal. Oke, titiknya ini, titik pangkalnya ini. Oke, kita putar terhadap titik pangkal sebesar berapa? 180 derajat searah jarum jam. Kalau ini kita putar searah jarum jam berarti ke sini 180. Kalau ke sini kan 90 tambah 90 lagi kan 180, berarti iya lurus ya. Oke. Nah, perlu kalian cermati, kalau khusus yang sudutnya 180 itu bisa searah jarum jam,
bisa berlawanan arah jarum jam, toh sama. Ini searah jarum jam 180, ini 180 derajat berlawanan arah. Loh, tetap sama kan? Nah, jadi pilih salah satu aja. Oke. Baik, kita lihat bayangannya. Berarti titik bayangannya di mana ini? 3, -5. Iya, itu kalau ditulis secara umum, nah, berarti berapa ini? Oke, A, X, Y dirotasikan terhadap 180 derajat, ya kan, terhadap titik pangkal 0,0. Hasilnya kita lihat -3 tetap di depan, cuma berubah. Jadi -3 berubah jadi positif, 5 berubah jadi negatif. Oh, kalau begitu ini adalah hasilnya negatif X, negatif Y. Ya, gampang ya. Oke. Jadi yang perlu dipahami ini hanya 3 ini yang perlu kalian pegang. Kemudian sebagai contoh berikut, bayangan segitiga ABC dengan titik P 2,3, Q 3,-5 dan R 0,-2. Maksudnya gimana? Ada segitiga ABC, titik-titiknya ini kan gitu kan. Jika diputar 90 derajat searah jarum jam ya terhadap titik pangkal koordinat, maka bayangannya berapa? Nah, kita jawab, kita pakai yang tadi, dirotasikan terhadap sebesar 90 derajat searah, berarti positif 90 ya, terhadap titik pangkal berarti 90 derajat 0,0. Gini, masih ingat bayangannya tadi? Ya, kalau diputar 90 derajat searah jarum jam terhadap pangkal koordinat, yaitu ya betul, Y-nya ini pindah ke depan, ya kan, terus X-nya ini berubah jadi negatif. Ya, pakailah ini. Nah, untuk mengerjakan titik-titik ini, ya sudah, kita satu persatu. Yang pertama titik apa ini? P. Oke, 2,3 sama, ditulis seperti ini, dirotasikan karena pertanyaannya sama kan. Satu bangun itu kan ada di dalam satu koordinat ini kan, berarti sama, diputar 90 derajat, pangkalnya 0,0, maka bayangannya ya tinggal lihat ini aja. Berarti jawabannya berapa? 3, -2. Gampang kan? Oke. Kemudian titik yang kedua yaitu titik Q. Sama, yaitu diputar 90 derajat terhadap titik pangkal koordinat searah jarum jam. Penulisannya begini. Maka tadi jawabannya ya -5, -3. Paham ya? Yang terakhir titik R. Sama, dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam karena positif terhadap titik pangkal 0,0, maka gimana? Iya, -2,0. Ya, betul. Demikian contohnya. Oke. Saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.